Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh kita bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita semuanya itu Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Apapun keadaanmu saat ini, yuk mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita dengaran firman Tuhan. Allah sanggup, haleluya. Amin. Yuk. Sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, amin. Sama-sama kita katakan lagi yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkau Allah kami, Engkau penolong kami yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama memuji Engkau. Kami mau bersama-sama memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang ada bagi
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Usahaku
Shalom, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia. Saya berbangga atas kasih Tuhan, karena di mana kita saat ini bisa bertemu melalui live streaming, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita dikuatkan, diteguhkan dengan firman-Nya yang luar biasa, sehingga kita selalu mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan, melalui Roh-Nya yang telah tinggal bersama-sama dengan kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudaraku dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kasih setiamu, perbuatanmu yang ajaib bagi kami, yang memberkati kehidupan kami, bahkan yang memilih kami sebelum dunia dijadikan, untuk kami dikasihi oleh Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan kabar baik tentang kasih-Mu yang begitu luar biasa lewat Roh-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Dan Engkau tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga kami punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kami yang Engkau telah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu sempurna bagi kami. Memberikan kami hikmat pengertian sehingga kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu, berakar dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Yang kita ambil dari kitab Ibrani. Ibrani 13 ayat 20 sampai dengan 21. Kita untuk menghargai firman Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat sekalian boleh bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan ini dengan bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama, karena ini hanya 2 ayat saja, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga berbuah dalam kehidupannya dan menjadi kekuatan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema kita saat ini adalah hidup dipimpin oleh Roh. Bagaimana ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh? Dan bagaimana pula orang yang tidak dipimpin oleh Roh atau hidup dalam kedagingan? Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia punya rasa ketakutan. Roh Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Itu salah satu ciri-ciri dari orang yang tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Ada rasa ketakutan. Yang kedua, ketika kita hidup di dalam daging atau bukan dipimpin oleh Roh, kita pasti akan
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita hidup dalam hawa nafsu, percabulan, banyak hal. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, apa fungsinya? Apa sih yang perlu kita ketahui ketika kita hidup dipimpin oleh Roh? Banyak hal. Untuk itu kita baca sekali lagi. Di ayat yang ke-20 dikatakan begini. Maka Allah damai sejahtera. Yang pertama, ingat Bapak Ibu, kalau saudara punya Alkitab, boleh digarisbawahi. Maka Allah damai sejahtera. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan atau Yesus adalah sumber damai sejahtera. Ya, Yesus adalah sumber damai sejahtera yang memberikan kedamaian bagi saudara dan saya, memberikan kesejahteraan bagi saudara dan saya. Sekarang, Yesus adalah Tuhan, itu adalah pribadi menjadi roh. Sekarang roh Tuhan itu di mana? Dalam hidup saudara, dalam roh saudara. Ya, roh Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Itu yang memimpin kita dalam menjalani hidup kita hari lepas hari. Daud pernah berkata, Tuhan jangan ambil rohmu dalam hidupku. Dia ketakutan ketika roh Tuhan undur dari kehidupan Daud. Apalagi saudara dan saya. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Ketika kita di luar dari kontrolnya Tuhan. Roh Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Kita berjalan dalam kegelapan. Ketika saudara berjalan dalam kegelapan, apa yang terjadi? Saudara akan tersandung. Saudara akan jatuh. Banyak hal akan terjadi ketika kita berjalan dalam kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perlunya kita harus dituntut oleh roh. Diterangi oleh roh Tuhan. Kalau saudara mengandalkan kekuatan kita, ini ada sesuatu, bisa dikatakan kalau kita mengandalkan kekuatan kita stres. Bagaimana mungkin kita bisa menjalani hari-hari kita dengan kekuatan kita? Ekonomi yang morat-marit, keadilan nggak ada lagi, kasih nggak ada lagi. Ya, ketika dalam keluarga kita tidak ada kasih lagi, bagaimana kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik kalau kasih tidak ada? Kasih itu bicara tentang Tuhan, roh Tuhan, kasih Tuhan. Ya, kalau kita lihat sekarang di dunia maya, di YouTube, banyak pergolakan Bapak Ibu semua. Keadilan gak ada lagi, gak ada kasih lagi. Saling membunuh satu dengan lain. Bahkan agamanya Kristen, KTP Kristen, labelnya Kristen, anak-anak Tuhan. Tapi perlakuannya, wow, sangat menyedihkan Bapak Ibu. Pelakunya Kristen, yang dibunuh Kristen, yang mengeksekusi Kristen. Ayo, pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Apakah ini namanya orang Kristen? Apakah ini yang namanya anak Tuhan? Coba. Yang saya maksud di sini Bapak Ibu begini. Kalau saudara mengaku sebagai orang percaya, dipenuhi oleh roh Tuhan, saudara harus mengalami kasih itu dan berbuah. Kunci pokok ketika saudara berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan dan mengalami kasih Tuhan, ada buahnya. Kalau saudara mengaku adalah orang percaya, ada buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Di situ akan terlihat. Mari kita lihat di Ibrani 13 ini, nyata dikatakan begini. Ketika kita mengaku dipimpin oleh Tuhan, pertama lihat di ayat pertama, ya di Ibrani 13. Peliharalah kasih persaudaraan. Lihat Bapak Ibu. Kita harus memelihara kasih dan persaudaraan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada namanya kita saling membenci, mendengki satu dengan lain. Baik di keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan.
Itu orang yang dipimpin oleh Roh. Jangan hanya dengan latahnya kau bilang, aku percaya Tuhan, aku anak Tuhan. Aku sebagai gembala, aku sebagai pelayan Kristus. Tapi dalam perlakuan sehari-hari tidak ada mencerminkan namanya kasih Tuhan itu. Tidak ada kasih, tidak ada persaudaraan. Tidak kelihatan kasih itu. Lihat di ayat 2. Jangan kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Wow. Ya. Ketika engkau berkata, aku didiami oleh Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, aku mengalami Kristus. Yang ini ada. Memelihara kasih. Ada kasih Tuhan. Ada kasih persaudaraan. Kita mau memberikan tumpangan pada orang lain. Kita lihat lagi di ayat ketiga. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Artinya, ketika ada orang yang menderita, baiklah kamu ambil bagian dalam penderitaan mereka. Ambil bagian. Berikan pertolongan bagi mereka. Jangan malah menghukum mereka, menghujat mereka. Oh, karena begini kau pantas dihukum. Nah, ini bukan yang mencerminkan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah ini harus ada dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya yang mengaku bahwa dalam hidupnya ada dipimpin oleh Roh Tuhan. Ada lagi dikatakan di sini. Hendaklah, di ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Diingatkan lagi. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Tuhan. Menghargai perkawinan. Ya Bapak Ibu ya. Jangan tukang kawin. Haleluya, haleluya. Orang yang mengalami dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Satu, untuk selamanya. Ya, satu untuk selamanya. Hanya dipisahkan oleh maut. Itu orang percaya yang dipimpin oleh Tuhan. Itu dalam perkawinan. Ada lagi. Dalam tatanan negara juga begitu. Dalam pemerintahan. Dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Harus taat kepada pemerintahan. Apa aja itu dalam pemerintahan? Bayarlah pajakmu. Jangan kau bilang, aku percaya kepada Tuhan, gak bayar pajak lagi. Enak aja. Bayar, kamu punya tanggung jawab. Bayar pajakmu kepada pemerintah. Ketika kamu dalam gereja, dalam ibadah, taati pemimpinmu, taati gembalamu. Siapa yang memimpin kamu dalam ibadah itu taat. Itulah ciri-ciri orang yang dituntun, dipimpin oleh Roh Tuhan. Banyak hal lagi yang akan kita lihat yang dipimpin oleh Tuhan. Banyak sekali. Tapi ingat saudaraku yang pilih Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dituntun atau dipimpin oleh Roh Tuhan itu enggak serta-merta Bapak Ibu. Tapi ada harga yang harus kau bayar. Apa itu? Pikul salib, sangkal diri. Harus keluar dari zona aman saudara dan saya. Apa itu? Keinginan dagingmu. Contoh saya buat sederhana saja. Tidur itu enak. Enak tidur. Ya. Bagus tuh tidur. Tapi harus kau luangkan waktumu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kau tidur atau setelah bangun tidur. Renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah Roh Tuhan. Yang tertulis di dalam Alkitab. Itu yang membuat kekuatan bagi kita. Ketika kita renungkan, kita baca, renungkan. Dan itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Itu salah satunya. Keluar dari zona aman. Pikul salib. Sangkal diri. Memang menderita Bapak Ibu. Untuk menanggalkan kedagingan itu menderita. Tidak bisa dipungkiri. Contoh. Saya pernah menasihati anak saya. Saya bilang begini. Dia ada job di kuliahnya. Diadakan di hari Minggu. Hari Minggu waktunya apa? Kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita beribadah. Saya bilang. Jangan. Karena apa? Hormati hadirat Tuhan.
Itu sama halnya dengan memberhalakan sesuatu atau memberhalakan lebih baik kuliah kita daripada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, hal-hal kecil pun bisa menggiring kita kepada penyembahan berhala atau jatuh kepada kedagingan. Utamakan Tuhan. Yesus yang terutama dalam hidup kita. Sehingga kita terus berjalan dalam kasih-Nya. Dan kita menjadi suratan yang terbuka dalam hidup kita dimanapun kita ada. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang berbahagia, yang dipimpin oleh Tuhan. Hendaknya kita selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Di ayat 15 menjelaskan begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia. Ya. Sekali lagi saya baca, sebab itu marilah kita, mengajak saudara dan saya. Marilah kita oleh Dia, siapa? Oleh Tuhan. Senantiasa apa? Mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Diingatkan saudara dan saya, saat ini, ya, pikiran kita, mata kita, hati kita tertuju kepada Dia. Tertuju kepada Yesus yang telah mati, bangkit, menumpahkan darah bagi saudara dan saya untuk hidup saudara dan saya. Pengampunan Tuhan sudah lakukan. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa lewat satu pengorbanan, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Darahnya tertumpah di kayu salib, itu darah pengampunan. Saudara sudah dibenarkan. Saudara sudah diperdamaikan dengan Bapa lewat korban anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Apa arti diperdamaikan? Saudara dan saya bukan lagi seterunya Allah, tapi kita adalah anak-anak Allah. Inilah kabar baik yang saudara dan saya terima saat ini. Saudara adalah anak-anak yang diperdamaikan dengan Bapa, sehingga saudara bukannya seteru Allah, tapi anak-anak Allah yang menjadi ahli waris. Bicara ahli waris memang itu kabar baik sekali. Orang suka kalau dikata ahli waris, wow, itu sukacita banget. Wow, aku ahli waris. Coba dalam keluarga yang kaya, ya, banyak banget tuh kemewahan, mobil apa segala macam. Terus dia bilang begini, kamu salah satunya ahli warisku. Wow, girang sekali. Tapi bukan itu saja Bapak Ibu. Kalau menjadi ahli waris, kita sebagai anak-anak Bapa, ada kalanya kita dibawa, ditegur, bahkan dihajar, dididik sebagai anak. Bangga sebagai anak. Bangga sebagai ahli waris. Tapi kita harus ikut menderita dalam proses ketika kita dididik sebagai anak. Amin ya Bapak Ibu ya semua ya. Saudaraku, mau menjadi anak-anak Allah, siap dididik, siap dihajar. Amsal berkata, ketika anakmu salah, izinkan rotan menghajar dia. Tapi jangan ingini kematiannya. Mengalami proses. Setiap hidup kita menjalani hidup yang kita alami ini, kita jalani, ada proses. Proses kadang enak. Nggak enak kalau diproses. Untuk menghasilkan emas 24 karat, perlu pemurnian, pemanasan, peleburannya begitu luar biasa. Tapi setelah mengalami proses peleburan itu, dikatakan murni 24 karat. Mantap harga dan nilainya. Saudara dan saya pun harus dimurnikan lewat firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga saudara pribadi yang luar biasa, yang dituntun oleh Roh, dan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa, menjadi suratan yang terbuka. Yesusnya kelihatan dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya.
Haleluya. Saya bangga memiliki Allah seperti Yesus. Saya sungguh bangga. Tanpa Dia, hidup saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau saya renungkan bagaimana tuh Tuhan menuntun kehidupan saya, bahkan keluarga saya, anak-anak saya. Benar, semuanya karena tuntunan Tuhan, karena pertolongannya dalam kehidupan saya. Saya pun berdiri saat ini semua karena roh Tuhan, karena Tuhan yang membawa saya. Sehingga saya bisa berdiri menyampaikan kabar baik saat ini. Only by His grace. Hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, tema kita tadi dipimpin oleh roh Tuhan. Bagaimana orang yang tidak dipimpin oleh roh Tuhan? Berarti hidup di dalam daging. Boleh kita baca dulu di kitab Galatia bagaimana orang yang tidak dipimpin oleh roh Tuhan atau hidup di dalam daging. Kita lihat sebentar di kitab Galatia 5. Bentar Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu di kitab Galatia. Galatia 5. Galatia 5 ayat 16 kalau nggak salah ya. Ya. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat saudara dan saya juga. Di Galatia 5 ayat 16. Hidup menurut daging dan atau roh. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Lihat baik-baik, dengarkan baik-baik. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, persembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percirideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Lihat Bapak Ibu, dan sudah mendengarkan bagaimana hidup di dalam daging. Ya. Di kata kunci terakhir dikatakan begini, dia akan tidak mendapatkan bagian kerajaan surga jika kita dipimpin oleh kedagingan. Kabar baiknya buat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Dipimpin oleh Yesus untuk menjalani hari-hari kita. Kedagingan atau dunia itu menjanjikan. Itu membuat kita bahagia, tapi bahagia dalam sementara. Nanti endingnya apa? Kematian kekal. Saudara dan saudara tidak akan beroleh kebahagiaan surga ketika saudara hidup di dalam daging. Itu adalah kehidupan yang semu. Ya. Bagaimana saudara menjadi terang ketika kita tidak menjadi contoh? Kita hidup dalam kedengkian, iri hati, percabulan, perzinahan. Sekarang ini banyak yang terjadi. Baik orang yang percaya, baik di luar. Kalau yang di luar itu memang benar. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang masih melakukan hal-hal yang demikian, apa kata dunia Bapak Ibu? Apa kata dunia? Lah marah kita yang melakukan hal yang tidak baik, bukan menjadi contoh. Tapi puji Tuhan, saya percaya
anak-anak Tuhan selalu dibaharui oleh Roh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Biarlah hidupmu, hidup saudara dan saya, selalu memuliakan nama Tuhan. Jangan bosan-bosannya untuk beribadah. Jangan bosan membaca firman Tuhan. Jangan bosan berbuat baik. Karena buah daripada hidup kita ketika dipimpin oleh Tuhan, ada 9 buah roh itu harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Semestinya itu yang terlihat dalam kehidupan kita menjalani hari-hari kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya ketika firman Tuhan ini telah disampaikan bagi saudara dan saya, saudara berbuah, berakar, dan selalu tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami telah dengarkan Tuhan. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Roh-Mu itu tinggal bersama-sama dengan kami. Sehingga kami selalu berbuah. Dan buahnya kelihatan manis dan dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan dan anak-anak-Mu telah mendengar Tuhan. Sehingga mereka mengalami perubahan yang luar biasa ketika firman-Mu sampai dan didengarkan dan berakar dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang agung, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari angkat kedua tangan kita, kita akan menerima berkat. Kasih karunia daripada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang agung dan mulia, itulah menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.